Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Lo belum kedengaran suaranya saudara. Shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Saya akan kasih waktu saudara setengah menit untuk kasih salam sebanyak-banyaknya dan berkata aku senang ketemu kamu sore hari ini gitu. Jangan cuma pasangannya doang saudara, itu kan sudah ketemu terus saudara. Ya yang lain saudara ya, yang lain yang belum ketemu. Aku senang ketemu kamu sore ini. Awas kalau nggak datang ya, gitu ya. Haleluya. Aduh aku senang ketemu. Ayo kasih lebih banyak lagi. Udah lama nggak disalami nih. Yang lebih banyak lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang sekali ada di dalam rumah Tuhan bersama-sama. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saudara betapa menyenangkan kita akan memuji bersama-sama ini seperti sebagai sebuah keluarga. Begitu saudara ya. Jadi kita memuji sama-sama. Saudara bisa bebaskan diri saudara. Saudara mau bertepuk tangan, saudara mau nari, saudara mau lompat, saudara mau apapun boleh. Kita satu keluarga dalam Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan amin. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Tuhan terima kasih buat sore ini, terima kasih buat sepanjang minggu. Tuhan Yesus terima kasih buat kasih setia kebaikan-Mu. Malam ini, sore ini Tuhan, kami tidak mau cuman sekedar datang kepada Tuhan. Tapi ini yang kami mau. Kami mau mencurahkan segenap cinta kami, segenap gairah kami, segenap kerinduan kami kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap melawat kami. Saudara yang siap dilawat Tuhan, mari sambil angkat tangan saudara katakan, Tuhan aku siap Kau lawat Tuhan. Sore ini lawat aku Tuhan. Sore ini jamah aku Tuhan. Lawat aku dengan kasih-Mu, lawat aku dengan kuasa-Mu, dengan kedahsyatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Mari katakan datang ke hadirat. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan
Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bolehkah nanti kalau kita bilang senyum, tiap kanan kiri kasih senyum ya saudara. Katakan datang, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke kanan kiri Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Siapa Raja? Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Katakan sekali lagi. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya buat Tuhan. Amin. Every praise is to our God. Kita akan nyanyikan pujian pakai bahasa Inggris sedikit saudara ya. Kata-katanya sederhana. Every praise is to our God. Segala pujian cuma buat Tuhan aja. Katakan every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Katakan every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Sekali lagi katakan every praise is to our God. Every word is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Katakan, God my Savior, God my healer, God Dia penyembuh kita, Dia melepas kita. God my deliverer, yes He is.
He is. Yes, He is God. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Katakan sekali lagi. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Dikatakan every praise. Yes, He is. Yes, He is. Sekali lagi katakan. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise. Katakan every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Katakan every praise. Every praise. Every praise. Katakan lebih mantap. Every praise. Every praise. Every praise. Every praise. Sekali lagi katakan. Every praise. Every praise is to our God. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Segala pujian buat Tuhan. Sebab Dia penyelamat, Dia pembebas kita, Dia penyembuh kita. Katakan every praise to our God. Sama-sama katakan. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, 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 every praise. Kumpulkan segenap penyembahan kita. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Sorak-sorai buat Tuhan. Dia Savior, Dia penyelamat kita. Berapa banyak saudara yang malam hari ini butuh kesembuhan? Ada? Angkat tangan saudara. Berapa banyak saudara butuh jawaban doa? Ada? Angkat tangan saudara. Sambil angkat tangan kita katakan. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Katakan God my Savior. God my Savior. God my healer. Katakan dengan iman. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Katakan God. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Katakan yes. Yes, He is. Yes, He is. Sekali lagi. Yes, He is. Yes, He is. Malam ini kami tahu kesembuhan terjadi, kebebasan terjadi. Kami tahu kekuatan-Mu nyata melimpah-limpah di tempat ini. Kebebasan-Mu sedang berlaku atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus. Amin, amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau lebih lagi untuk kesempatan malam hari ini. Kita percayalah yang kita sembah gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Amin. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan kita. Kita merasakan kasih dan cintanya sepanjang hari-hari ini. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan
berkat-Mu yang kuterima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari semua katakan, siapa aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Mari lebih lagi katakan, kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit yang di atas sana. Cintanya, penyertaannya, kebaikannya luar biasa bagi kita. Haleluya. Katakan, berkat-Mu yang ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari semua katakan, oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapa aku? Amin. Mari jemaat saja pujikan pujian ini. Lebih lagi katakan, kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang ku terima, mari sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapa aku Tuhan?
apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Beri kemuliaan buat Tuhan Raja kita, Yesus. Mari kita mendatang pada Dia. Sore ini kesempatan yang terbaik. Kita mau puji Dia, sembah Dia, bersyukur buat kebaikannya, bersyukur buat cintanya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kau yang dicinta Tuhan, kau yang dikasih Tuhan, angkat hatimu, suaramu sore ini. Beri penyembahan yang terbaik, 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 terbaik. Oh, sikara bara la bara la basada, sidikira la bara la bara la la labo. Haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan di bumi dan di surga. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan, sungguh besar, sungguh dahsyat. Haleluya, haleluya. Oh, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang gak pernah berubah. Sebab itu kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari pujikan pujian ini lebih lagi saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari sama-sama katakan, aku punya Tuhan. Yeay. Aku punya Tuhan
Yang kami yakini, yang kami percayai, Allah kami lebih besar dari apapun juga. Yang kami yakini dan kami percayai bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang apa kami pikirkan dan harapkan terjadi. Allah yang sama yang menciptakan langit dan bumi, sekarang juga kami sembah. Begitu luar biasanya Tuhan kami dalam kehidupan ini Tuhan. Buat kami meyakini, buat kami percaya bahwa Allah sanggup melakukan berbagai macam hal. Bahkan ketika segala sesuatu itu seakan-akan datang kepada kami dengan tidak menyenangkan. Tetapi kami mata hati kami tertuju kepada Allah. Tertuju kepada Allah kami yang besar, yang sanggup melakukan banyak perkara, yang merancangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Aba, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kiranya firman Tuhan pada hari ini membuat kami mengerti betapa karya Allah itu luar biasa dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Aba, sesungguhnya hati kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Ya. Masih melanjutkan topik kasih karunia karena bulan ini kita berbicara tentang kasih karunia. Tapi kali ini saya akan menyampaikan satu topik yang lebih spesifik, bahwa kasih karunia itu menjadikan kita jadi orang yang kuat. Nah, kenapa kasih karunia itu bisa jadi orang kuat? Nanti saya akan kasih tahu kepada saudara alasan utamanya. Tapi sebagai pendahuluan saya beritahu kepada saudara bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu peristiwa yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, semuanya itu dikontrol oleh Tuhan. Tuhan itu bukan seperti kita yang kagetan. Kenapa tiba-tiba terjadi ya? Kenapa terjadi ya? Enggak, Tuhan tuh enggak kagetan seperti itu. Bahkan dalam kitab Mazmur itu jelas bilang bahwa dalam masa kandungan hidup kita itu Tuhan telah menetapkan hari-hari yang akan dilalui. Jadi dengan kata lain bahwa setiap peristiwa kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya itu dalam kontrol Tuhan. Itu semuanya itu dalam pengamatan Allah. Bahkan ketika saudara memiliki sesuatu dan kehilangan sesuatu, itu semuanya sedang dikontrol oleh Tuhan. Tidak ada dalam hidup kita yang terjadi hari ini dan di hari yang akan datang, itu Tuhan itu kayak miss, seperti lost, enggak. Kita hanya bisa melihat hidup kita hari ini. Kita tidak bisa memprediksikan 15 menit ke depan apa yang akan terjadi. Dan saudara juga tidak bisa memprediksikan nanti setelah ibadah saya mau ngapain ya. Rencana boleh, tapi apa yang terjadi enggak tahu. Tetapi Tuhan kita, itu Allah yang ada di masa lalu, hari ini. Dan Allah yang sama juga ada di masa depan. Ketika kita mengerti hal ini berarti tidak ada sesuatu lagi yang kita bisa andalkan selain Tuhan. Karena di masa depan Tuhan ada dengan kita. Nah, mengerti dan mengenal kasih karunia itu membuat kita bisa secara utuh. Saya ulangi, mengerti dan mengenal Allah dengan kasih karunia-Nya, itu kita bisa mengerti secara utuh maksud Tuhan, kehendak Allah. Ada banyak hal tentang pengertian-pengertian kasih karunia. Tapi yang saya suka dari berbagai macam hal yang saya dapat, kasih karunia itu adalah seperti sebuah bantuan dan kekuatan ilahi yang kita terima karena pendamaian Kristus. Oke, saya ulangi,
kita mendapatkan kekuatan ilahi, kita mendapatkan perlindungan ilahi, kita mendapatkan bantuan ilahi, itu karena Yesus. Bukan karena yang lain, bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara punya sesuatu, punya hal-hal tertentu, tidak. Tapi kita mendapatkan kasih karunia itu karena pendamaian Kristus. Dan kekuatan ilahinya itu diberikan ke kita. Kita buka bersama-sama dalam 2 Petrus, pasal yang 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini kalimatnya memang sangat teologis banget, dalam banget. Tapi saya juga menguraikan dalam bahasa sehari-hari, jangan dihilangkan dulu ayatnya ya. Nah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Karena kuasa ilahinya, kuasa Tuhan itu telah diberikan kepada kita untuk sesuatu yang berguna. Oke? Jadi untuk hal-hal yang berguna dalam hidup kita, oke? Berguna itu bukan cuma pelayanan, di hidup saudara, saudara mengurus rumah tangga, saudara bekerja di sebuah toko, bahkan saudara melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang lain yang baik di pekerjaan sehari-hari, ada kuasa ilahi di dalamnya. Allah menganugerahkan kuasanya, kekuatannya untuk mengerjakan yang berguna buat hidup kita. Loh Pak, kalau kita mengerjakan hal yang tidak berguna, jangan ditanya itu kuasa dari mana. Tapi kalau saudara melakukan semua kewajiban hidup saudara, itu ada sebuah kekuatan ilahi diberikan kepada saudara. Bayangkan. Jadi ketika saudara lagi, misalkan lagi kerja bengkel nih, lagi bengkel, mungkin bengkel mobil atau bengkel motor, lagi bongkar-bongkar spare part begitu. Tiba-tiba kan biasanya ada konsumen datang, Pak ini motor saya, ini mobil saya terus rasanya gini-gini. Masalahnya di mana ya? Oh mungkin di sini. Ketika dicari nggak dapat. Aduh gimana ya? Mikir. Orangnya mikir. Nah untuk memecahkan masalah tersebut sebetulnya selain dia harus belajar banyak, Allah memberikan hikmat, Allah memberikan kuasa, memberikan sesuatu yang ilahi kepadanya. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan yang baik itu Tuhan mengerti dan Tuhan kontrol. Dan semua itu diperoleh karena kasih karunia. Berikutnya. Nah, kasih karunia seseorang satu dengan lain itu berbeda-beda. Duh, Tuhan gak adil. Oh adil dong. Gini, contoh, saya seorang full timer di tempat ini. Ini Ibu Gembala. Ibu Gembala punya cabang, mengepali Blora dan cabang-cabang tertentu. Kalau ada masalah di cabang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau berhubungan dengan hal yang lainnya, saya sebagai seorang full timer nggak bisa dong campur tangan, kecuali ada mandat. Tapi kalau Ibu Gembala nggak usah ditanya, dia bisa langsung ngambil keputusan. Areanya beda. Nah, karena setiap orang memiliki areanya sendiri-sendiri, kasih karunia-nya juga berbeda-beda. Semakin besar area atau batasan wilayah yang dipercayakan Tuhan kepada saudara, semakin besar kekuatan ilahinya, semakin besar kasih karunia saudara. Contoh lagi. Saudara seorang manajer atau owner sebuah usaha tertentu. Saudara juga punya anak buah, punya karyawan. Seorang karyawan, dia akan memikirkan gimana caranya aku bekerja dengan baik. Bosku yo seneng. Tapi seorang owner, seorang manajer itu bukan cuma sekedar menjalankan tugas. Dia harus mikir, ini produk yang saya buat, produk yang saya lakukan ini bisa laku gimana caranya ya? Apakah itu dipikirkan karyawan? Enggak. Ini gimana ya? Hal yang saya punya ini
bisa dinikmati oleh semua orang. Misalkan saudara pengusaha furniture misalkan begitu. Seorang owner akan mikir gini, gimana caranya ini? Setiap rumah, setiap jemaat Betani Blora punya lemari yang saya produksi. Buh bicarone, apakah akan ada big sale? Khusus jemaat Betani Blora, diskon 50 plus 20, misalkan begitu. Itu dipikirkan oleh owner, dipikirkan oleh orang yang memikirkan. Kalau karyawan yang tukang menghaluskan, tukang ngecatnya, tukang peliturnya, nggak mikir sampai sana. Enggak. Nah, semakin besar kapasitas saudara, semakin besar yang saudara Tuhan percayakan dalam hidupmu, semakin besar juga dukungan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Itu adilnya Allah. Itu adilnya Tuhan. Jadi ketika saudara dipercayakan sesuatu yang luar biasa, maka saudara harus mendapatkan kasih karunia. Nah, masalahnya begini. Ketika saudara berada di area batasan yang Tuhan sudah taruh, saudara diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapinya. Apapun yang terjadi. Jadi ketika ada sebuah usaha tertentu, tiba-tiba kolaps, turun drastis, dan saudara orang yang bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut, saya beritahu kepada saudara, kasih karunia-Nya itu diberikan oleh Allah untuk bisa mengatasi hal tersebut. Tapi yang jadi masalah begini, kadang-kadang kita keluar dari area itu. Kita keluar dari batasan yang seharusnya itu bukan kita. Kita keluar dari kasih karunia yang Tuhan mau, maka terjadi masalah. Terus apa Pak? Apa keuntungan orang yang tinggal dalam batasan kasih karunia yang dipercayakan kepada dia? Yang pertama, kasih karunia itu menjadikan kita kuat. Kita buka bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke, tolong jangan dihilangkan dulu ayatnya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini yang ngomong Tuhan loh ya, bukan Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku. Nah, ini latar belakangnya begini. Di ayat yang ke-8 itu Rasul Paulus berdoa 3 kali agar utusan iblis itu pergi. Utusan iblis itu apa? Penafsir mengatakan, ahli kitab berkata bahwa ini berhubungan dengan sakit penyakit yang diteritanya. Dengan kata lain, Rasul Paulus itu melayani dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang tidak sehat, tapi tetap melayani Tuhan. Dan untuk keadaan sakit yang dia punya, dia berdoa 3 kali kepada Tuhan. 3 kali. Tapi jawaban Tuhan begini, cukuplah kasih karuniaku. Maksudnya apa? Nah gini, maksudnya coba saya bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Supaya saudara jelas. Setiap kali yaitu Tuhan berkata. Setiap kali itu kapan? Jadi setiap saat, karena Rasul Paulus berdoa 3 kali. Doa yang pertama, Tuhan, aku ini pelayanan. Aku ada duri dalam daging. Tolong sembuhkan aku. Jawaban Tuhan apa? Setiap kali ia berkata tidak, tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Itu jawaban Tuhan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi setiap kali doa yang pertama, Tuhan, aku mau sembuh. Jawaban Tuhan bilang gini, tidak.
Dia pelayanan lagi. Suatu ketika mungkin dia terbentur lagi dengan sakitnya. Tuhan, aku ini melayani Engkau, aku pergi ke raja-raja, aku pergi ke bangsa-bangsa yang lain, aku pergi ke sana, aku melayani jemaat-jemaat, tolong dong sembuhkan. Tuhan bilang, tidak, cukuplah kasih karuniaku. Oke, yang kedua. Dia pelayanan lagi. Yang ketiga mungkin dia berdoa sambil puasa. Tolonglah Tuhan, bukankah Engkau Allah yang penyembuh? Aku perlu sembuh supaya aku bisa maksimal dalam pelayanan. Untuk hal yang ketiga Tuhan berkata, tidak. Yang diperlukan apa? Cukuplah kasih karuniaku. Oh, begini. Kalau saudara dalam posisi Rasul Paulus nih, berseru kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, tapi jawaban Tuhan tidak. Respon saudara apa? Kecewa, marah, rosanan gereja-gerejaan, meninggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan bilang begini? Cukup kasih karuniaku. Ya, dalam hal kesembuhan, dalam hal duri dalam daging yang dimiliki, yang dialami oleh Paulus, Tuhan berkata tidak. Kasarnya begini nih, gampangannya begini, kamu tetap sakit walaupun kamu pelayanan, pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke raja-raja, pergi menguatkan banyak jemaat, tapi sakitmu nggak akan sembuh. Itu bahasa sederhana seperti itu. Dan untuk kondisi yang seperti itu, Alkitab bilang, cukuplah kasih karunia. Artinya yang pertama begini, Rasul Paulus itu tidak menjadikan kecewa untuk sebuah jawaban Tuhan yang berkata tidak. Untuk hal ini dia tidak kecewa. Bahkan ketika dia ada di penjara Bapak Ibu. Nah sejarah bilang begini, ketika Rasul di penjara itu kakinya itu dua dibelenggu. Ada dua macam belenggu memang, belenggu yang berbentuk rantai, kanan kiri. Ada yang belenggu itu seperti dia duduk di kayu, pakai kayu begitu. Tapi ada yang beberapa yang dirantai. Kemudian kalau penjaranya rotok kejam itu bagian kepala, bagian leher juga dirantai. Nah, tetapi dia minta, nggak tahu gimana prosedurnya. Rasul Paulus itu minta supaya tangannya itu nggak dibelenggu, harusnya dibelenggu. Tapi dia enggak. Kenapa? Di penjara dia nulis surat kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Kolose. Kasih karunia Allah menyertai kamu. Aku berdoa supaya kamu kuat di dalam Tuhan. Dia di penjara loh, nulis surat seperti itu. Pernahkah saudara alami? Gini, ada orang datang kepada saudara, Pak, Bu, tolong doakan saya. Kita mendoakan orang itu. Oke, pergumulanmu apa? Pergumulanku ini, kita doakan. Dan orang itu dijawab Tuhan. Dilepaskan dari pergumulannya. Tapi untuk pergumulan saudara sendiri, enggak dijawab Tuhan. Dalam sejarah juga mengatakan, bahwa banyak sekali KKR yang Rasul Paulus lakukan, baik itu skala kecil maupun skala yang besar. Dia mengunjungi jemaat, dia menginjili banyak orang seperti KKR begitu. Dia dicaci maki, dia mengalami banyak hal dalam kondisi sakit Bapak Ibu. Coba kalau saudara dalam kondisi Rasul Paulus, pasti minimal kita akan ngeresulo lah seperti saya ini. Aku kilo wis apa sing kurang? Aku sudah bekerja buat keluarga. Aku sudah bekerja untuk Tuhan. Aku sudah melakukan ini, tapi untuk hal ini loh Tuhan. Untuk hal ini. Kenapa engkau tidak jawab aku?
Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kalanya ketika badai itu datang kepada kita, ketika angin sakal itu datang kepada kita, ketika topan itu datang kepada kita, Dia tidak meredakan angin, Tuhan tidak meredakan badai, Tuhan tidak meredakan angin topan. Dia menenangkan hati kita. Ada kalanya memang seperti itu. Ada kalanya Tuhan berkata kepada angin, kepada masalah, masalah tenanglah. Masalah itu tenang, kita senang, dan itu yang kita harapkan. Saudara mungkin mengalami kebangkrutan. Tuhan berkata kepada saudara, karena bangkrut mungkin dikejar hutang oleh bank misalkan begitu. Saudara minta kasih karunia kepada bank pengennya, Bang, supaya engkau memberikan kepadaku keringanan, kalau bisa hutangku dihapus. Gitu. Itu meredakan badai. Tapi kenyataan semakin besar ditekan. Itu punya pengertian bahwa bukan badainya yang ditenangkan, tetapi kitalah yang ditenangkan dan diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Dan kasih karunia, saya ulangi, dan kasih karunia itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi sebuah kekuatan bagi kita dalam menghadapi badai kehidupan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara harus tahu dan mengerti hal ini. Tidak semua harapan keinginan saudara dijawab oleh Allah. Tidak semua yang saudara inginkan itu harus digenapi oleh Allah. Tapi kalaupun kemudian Tuhan tidak menjawab doa saudara, kasih karunia-Nya itu cukup bagi kita untuk menghadapi badai itu, untuk menghadapinya. Kasih karunia Allah itu cukup bagi kita untuk kita bisa mengerti, ya Tuhan, sekalipun untuk hal ini aku tidak menerima jawaban dari Tuhan. Untuk masalah hal ini aku tidak dijawab Allah, tapi mungkin yang lain. Dan kenyataan itulah yang Rasul Paulus alami. Dalam hal duri dalam daging, dalam hal sakit penyakit, saya ulangi, dalam hal duri dalam daging, dalam hal sakit penyakit, Tuhan tidak menjawab Rasul Paulus. Tetapi Tuhan menjawab Rasul Paulus dengan yang lainnya. Apa? Dia buka cabang jemaat Filipi, Kolose, jemaat di Korintus, jemaat di mana, dia buka cabang. Gampang banget zaman itu tuh Rasul Paulus. Berbeda sekali, dia pergi kepada raja-raja, dia pergi kepada pembesar-pembesar di Roma, enggak semua orang loh. Dia gampang sekali punya akses ke sana. Itu kasih karunia. Tapi sakitnya enggak disembuhin. Walaupun tidak disembuhkan, dia punya kasih karunia yang lain. Dan itu berlipat kali ganda. Jadi ketika ada satu hal yang tidak dijawab Tuhan, pergumulanmu itu mungkin enggak dijawab Tuhan, untuk hal ini enggak dijawab Tuhan. Tetapi Allah akan memberikannya jauh lebih besar di bidang yang lain. Maka dari itu jangan pernah protes. Hanya gara-gara satu hal ini Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita kemudian pergi meninggalkan Allah. Mana janjimu Tuhan? Saudara mungkin bergumul dengan suami saudara, dengan istri saudara, dengan keluarga saudara, dengan orang tua saudara. Sudah bergumul bertahun-tahun dan Tuhan tidak menjawabnya. Dan sudah merasa struggle, membawa pergumulannya berat. Tapi lihatlah, saudara, mungkin pekerjaanmu diberkati Allah. Mungkin anak-anak saudara itu jadi berkat, jadi anak-anak yang pinter, menyenangkan orang tua. Dan yang lainnya. Pengertian kasih karunia itu bukan cuma satu bidang tertentu harus terpenuhi, enggak. Dalam pikiran Rasul Paulus itu dengan sangat luar biasa. Oke, aku sudah berdoa 3 kali dan Tuhan tidak sembuhkan aku, enggak apa-apa.
Tapi untuk hal yang mendirikan jemaat, menguatkan jemaat, itu Tuhan berikan aku kemampuan di dalamnya untuk melakukannya. Rasul-rasul yang lain enggak. Rasul-rasul lain tidak seperti Paulus. Mereka fokusnya kepada orang-orang Israel. Paulus pergi kepada bangsa-bangsa dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak menyenangkan. Lihat dengan kata lain begini, bahwa kasih karunia Allah itu cukup bagi kita. Amin. Coba perhatikan perhatikan hidup saudara. Ada enggak yang sudah saudara gumuli bertahun-tahun, tetapi jawabannya sepertinya kok enggak dijawab Tuhan. Sepertinya kok abot ya, kok berat ya. Kenapa kita tidak berkata, oke Tuhan, mungkin yang satu ini Tuhan tidak jawab. Aku mau tetap mengikuti Engkau, aku mau tetap tinggal dalam kasih karunia Allah. Aku tidak mau mutung, aku tidak mau protes, aku tidak mau yang lainnya. Aku mau tetap melayani Tuhan. Aku mau tetap mengerjakan kewajibanku dengan baik. Walaupun aku seorang ibu rumah tangga sekalipun. Loh, ibu rumah tangga itu punya kekuatan ekstra loh. Punya kasih karunia yang lebih besar. Enggak semua pria bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Betul ibu-ibu? Betul. Jajan orang percaya yang suaminya bekerja, istrinya itu ngurus rumah tangga, ngurus anak. Seminggu wis ijolan. Bapak-bapak yang kerja rumah tangga, ibu-ibu yang bekerja seminggu jajal. Isuk tangi subuh, godhog banyu, masak sego. Oh gampang Pak, neng ngono tak tuku ae ojo, enggak boleh. Yo ngepel, yo racik-racik. Burung diprotes. Pakaian seragamku mana? Nah, kalau mamanya kan itu loh di lemari bagian kanan. Langsung ketemu, papa golek bingung. Iya kan? Loh, ibu rumah tangga itu kasih karunianya gede banget. Jangan saudara anggap cuma ibu rumah tangga kasih kecil. Enggak, tidak semua pria bisa melakukan hal yang dilakukan oleh seorang wanita. Jangan kemudian berkata, aku pengen jadi wanita karir, enggak mau jadi ibu rumah tangga. Ya kalau memang Tuhan izinkan, ya silakan. Tapi jangan kemudian berkata, Tuhan cuma ibu rumah tangga. Enggak. Betul. Saudara harus tahu mengerti hal ini. Bahwa dalam setiap area kehidupan yang Tuhan percayakan, itu di sana ada kasih karunia. Itu di sana ada bantuan, di sana ada kekuatan ilahi untuk ada di dalamnya. Jangan pernah mengecilkan hal tersebut. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kasih karunia membuat kita kuat, yang kedua, kasih karunia itu seperti kita tuh sedang diberikan jubah yang baru. Jubah itu apa? Jubah itu bicara masalah identitas. Seragam polisi, seragam tentara, saya ini kalau pagi kan banyak sekali polisi ngatur lalu lintas, ngatur anak-anak sekolah, pakai pakaian. Biasanya rompinya kan hijau pupus. Kalau nggak pakai rompi, biasanya orang-orang itu, polisi itu menggunakan yang sabuk yang warna putih. Itu adalah lantas bagian lalu lintas. Lah kalau tiba-tiba saya nganggo jas kayak gini pinggir jalan, maju. Orang akan mikir, iki rada gendeng apa piye ya? Nah di belakang saya ada polisi yang ngatur. Mungkin saudara ketika keluar dari rumah di jalan raya nggak pakai helm misalkan begitu. Ada saya tenang-tenang aja. Tapi kita ngelihat dari jalan ada polisi, warnanya hijau-hijau, dredeg mesti. Bedanya apa? Bedanya biasalah seragamnya itu. Jadi apa? Jubah atau seragam itu bicara masalah identitas diri kita. Ayo kita buka bersama-sama dulu.
Lukas pasal yang ke-15. Mulai ayat 21 dan 22. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Stop sampai sini dulu. Ini ceritanya si bungsu. Itu loh yang minta warisan, dikasih warisan hidup foya-foya. Oh foya-foya, sudah jadi orang miskin, dia sadar balik ke rumah orang tuanya si bungsu ini. Di tengah-tengah, ketika masuk dalam area rumah bapaknya, ayahnya langsung berespon begini, ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Latar belakangnya begini, jubah itu adalah pakaian identitas diri seseorang pada waktu itu. Jubah raja beda, jubah imam beda, jubah orang biasa beda. Bahkan Alkitab dalam Perjanjian Baru, orang kusta itu memiliki jubah tersendiri. Kostumnya tuh beda. Kenapa kok dibedakan orang kusta? Karena orang kusta ini enggak boleh menyentuh orang yang sehat. Kalau orang sehat menyentuh orang kusta, dia disuruh menguduskan diri, kan dianggap najis. Nah, setiap orang Israel pada waktu itu memiliki jubah masing-masing. Makanya Yesus pernah bilang begini, jika ada orang meminta pakaianmu, berikanlah jubahmu. Karena setiap orang itu pasti memiliki jubah. Jubah itu bicara masalah identitas. Si bungsu ketika datang kepada bapaknya, hal yang pertama bapak berikan kepada anak ini, bilang kepada anak buahnya, beri dia jubah yang baru. Kenapa beri jubah yang baru? Karena si bungsu ini datang dengan compang-camping, datang dengan kemelaratan, datang dengan keadaan yang sangat tidak memungkinkan. Dan ketika diberikan jubah yang baru, seakan-akan orang lain berkata, dia kembali menjadi anakku. Dari mana taunya? Jubahnya beda. Identitasnya berbeda. Nah, orang yang menerima kasih karunia itu sedang menerima jubah yang baru. Saudara orang berdosa dijadikan orang benar. Saudara jadi orang yang harusnya masuk neraka, dijadikan masuk surga. Saudara mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, Allah berjanji memberikan kepada saudara kemenangan. Itu jubah yang baru. Dan ini harus saudara mengerti. Selain kekuatan, selain bantuan ilahi diberikan kepada saudara, saudara ini sudah memakai jubah yang baru. Identitasmu itu baru. Kalau baru, berarti segala yang Tuhan janjikan itu menjadi bagian dalam hidup saudara. Orang yang menerima kasih karunia, dia sedang diberikan sebuah identitas. Hai saudara, mengerti tentang identitas siapa saya, siapa saudara, diperlukan kasih karunia. Nah, Rasul Paulus itu mengerti identitas dirinya. Ya, aku seorang rasul. Aku seorang yang harus mendirikan banyak jemaat. Aku orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk meraup banyak jiwa di luar Israel. Dia tahu identitasnya. Jadi dengan kata lain begini, seharusnya kalau kita punya identitas yang baru, punya sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, kita bukan lagi orang-orang yang miskin secara rohani. Kita punya kesempatan yang sama
untuk menghadap Bapa. Tadi pagi Bu Gembala cerita begini, ini kalau rumahnya Bu Gembala itu kan house of, karena tidak ada makanan. Selalu ada makanan di mejanya. Loh kok yang ngerti Pak? Karena saya sering ke dapur. Kalau dilihat, wah sesuatu mesti ditutup. Lah umpamane aku kilo ya, mlebu ning dapur. Kan dapur ada 2 dapurnya Ibu Gembala dengan dapurnya orang-orang dapur kan berbeda. Saya sering minta air minum air putih di dapurnya Rini. Saya sering minta air putih. Dan tiba-tiba saya masuk dapurnya Ibu. Neng kono enek panganan, tak buka, tak pangan mbek lungguh. Tiba-tiba Bu Gembala tak lah kowe iki sopo. Tapi kalau AL, mana AL tadi saya lihat? Ada Ken, ada Bu Tanti, langsung masuk ke dapurnya Ibu, dia buka, dia makan. Enek sing wani protes apa ora? Ora iso. Kenapa? Beda. Nah, identitas kita tuh beda sekarang. Kalau dulu kamu bukan anak, dijadikan anak. Makanya kitab Ibrani bilang begini, marilah dengan penuh keberanian kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Karena identitas kita sekarang adalah anak. Nek anak berarti segala yang Bapak punya akan menjadi kepunyaan anak. Dan itulah kasih karunia. Mengerti hidupmu, mengerti apa yang saudara harus lakukan, mengerti siapa kita hari ini, membuat saudara menjadi orang yang bertumbuh dewasa. Kalau saya tanya, siapakah saudara sekarang? Mungkin jawabannya akan beda-beda. Orang ngerti Pak, aku enggak tahu siapa. Kalau saudara bertanya kepada saya, siapakah Ade sekarang? Saya akan jawab begini, saya adalah orang yang sedang mengerjakan pelayanan. Dan mengerjakannya dengan penuh kemaksimalan. Dan saya harus jadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu. Saya tanya ke Kohwat, misalkan, Kohwat, siapakah Kohwat hari ini? Mungkin beliau lagi ada apa, jawabannya kan, aku harus jadi suami yang mengayomi istri. Mungkin. Saya tanya juga mungkin kepada Pak Hartanto, kepada Ko Freddy, kepada yang lainnya, siapakah Anda hari ini? Mengerti tentang siapa dirimu. Mengerti tentang identitas kita di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Dan mengerti apa yang harus dilakukan. Itu adalah orang-orang yang tinggal dalam kasih karunia. Mungkin kepada ibu-ibu berkata, siapakah ibu sekarang? Aku adalah seorang istri yang harus mengampuni suamiku yang ngeyel minta ampun, kurang ajar. Mungkin. Tanya kepada seorang karyawan, siapakah engkau hari ini? Aku adalah seorang karyawan yang harus tunduk, bosku kuala eram. Tapi aku harus tunduk, itu ngerti identitasnya. Siapakah saudara ini? Aku seorang suami. Sing mbuh orang ngerti, enggak sepertinya tidak tahu harus berbuat apa mengurus rumah tangga. Tapi aku harus melakukan yang terbaik. Itu. Siapakah Anda? Aku seorang pelajar. Mungkin ada teman-teman dari Kalimantan, dari Papua yang datang tempatnya, yang didatangkan dari Kalimantan, yang didatangkan dari Papua. Aku harus belajar menyerap hal yang baik di sini. Dan ketika aku pulang nanti, aku mendapatkan segalanya yang terbaik dari Tuhan. Dan mengerti identitas itulah, saudara harus tinggal di dalam
kasih karunia Tuhan. Saya undang pemain musik, worship leader. Jadi bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang diri saudara. Tapi apa kata firman. Sebab segala kekuatan Allah diberikan bagi kita hari ini. Semua yang saudara perlukan untuk menapaki kehidupan, untuk pergumulan hidup, sudah diberikan Allah hari ini. Semua yang saudara perlukan untuk menghadapi berbagai macam pergumulan, sudah diberikan Allah. Asal saudara tidak keluar dari area kasih karunia yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya pujian ini menjadi seperti tertanam dalam hati kita. Oh iya Tuhan, hidupku itu bukan karena orang lain, hidupku karena firman Allah. Sebab segala kekuatannya diberikan bagi kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kekuatan di hidupku, Amin. Amin. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kalau hari ini saudara mungkin menghadapi sesuatu yang aku sudah banyak menyempatkan waktu dan aku sudah menanti banyak waktu, 1 tahun, 2 tahun untuk hal-hal yang sudah saudara gumuli. Tapi seakan-akan kok nggak ada tanda-tandanya dijawab ya.
Jangan protes Bapak Ibu, jangan protes. Kasih karunia Allah itu cukup untuk kita bisa menghadapi pergumulan itu. Lebih dari cukup. Jangan melihat situasi yang hari ini. Coba mata rohani kita arahkan kepada Bapa. Karena dari sanalah segala kekuatan ilahi diberikan kepada saudara untuk menghadapi hal-hal yang di luar dari kontrol saudara. Percaya saja dengan segenap hatimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ya Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini tentang kasih karunia menjadikan kita kuat. Katakan bersama, kasih karunia menjadikan kita kuat. Hal yang pertama kita belajar, kasih karunia adalah kekuatan, kesanggupan, kuasa ilahi yang diberikan kepada kita. Satu, untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Baik di keluarga kita, di pekerjaan, di pelayanan, ya ada kuasa ilahi, ada kesanggupan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita belajar kasih karunia diberikan kepada kita. Kesanggupan, kekuatan, kuasa ilahi. Untuk apa? Menghadapi masalah, ujian, cobaan, tantangan. Amin. Haleluya. Tidak ada seorang Kristen yang akan menyerah putus asa menghadapi masalah persoalan. Karena apa? Ada kuasa ilahi, ada kesanggupan ilahi. Amen. Menghadapi, mengatasi, kita menang dalam masalah itu. Amin. Membuat kita tumbuh menjadi kuat, iman kita berakar dan kita berbuah semakin lebat. Yang ketiga, ada kekuatan ilahi, kuasa ilahi yang mengubah kehidupan kita, identitas kita. Amin. Ya, nasib kita tidak ditentukan oleh keadaan kita, oleh karena keturunan nenek moyang orang tua kita. Tapi identitas kita itu bergantung kepada siapa Bapa kita. Bapa kita adalah Yesus Kristus Tuhan, Allah kita yang hidup. Amin. Dia pegang kendali hidup saudara dan saya. Dia memastikan kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Sebab itu orang Kristen, orang yang menerima kasih karunia, punya iman yang kuat, punya pengharapan yang besar tentang Tuhan. Amin. Kita percaya mungkin hari ini keadaan kita tidak baik, tapi kita tetap mengharapkan sesuatu yang baik. Kita enggak putus asa. Rasul Paulus dia menghadapi persoalan. Dia sendiri seorang penginjil, dipakai Tuhan, tapi dia sendiri punya sakit penyakit. Dia tidak berhenti memberitakan Injil. Dia tidak berkata, lah saya sendiri enggak sakit kok, saya memberitakan Injil. Saya menyembuhkan orang sakit, nanti ditertawain orang. Kita tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kita beritakan Injil, yang kita beritakan adalah tentang Tuhan kita yang baik. Apapun yang terjadi di hidup kita, tantangan, ujian boleh datang. Injil tetap diberitakan, kabar baik tetap diberitakan. Amen. Dan tanda dan kuasa itu menyertai kita. Amen. Itulah kasih karunia Allah. Sebab itu Tuhan berkata, Rasul Paulus, cukup kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan sempurna. Sekali lagi kita mau katakan jadi orang Kristen, semua bukan karena saya, tapi semua karena Tuhan. Amin. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita mengangkat tangan, kita katakan, sebab aku percaya. Kami percaya, gereja-Mu percaya Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup buat setiap kami.
berkat anugerah Tuhan, biarlah semakin kami mengenal tentang Tuhan, mengenal tentang firman Tuhan, mengenal tentang kasih karunia-Mu, kami semakin bangga, kami semakin takjub akan Engkau. Hari ini kami dibangkitkan iman kami boleh dikuatkan kembali bahwa kasih karunia Tuhan terus diberikan kepada kami. Kami boleh jalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Anugerah-Mu cukup buat setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami hari ini. Firman Tuhan sudah disampaikan, isi hati Tuhan diberitakan. Kami telah meresponi firman-Mu. Kami menangkap sesuatu dan kami boleh bawa pulang sebagai rema dalam hidup kami. Dan kami percaya hari ini setiap kami yang sakit, kami beriman kami sudah disembuhkan Tuhan. Yang lemah kami menjadi kuat. Dan hari ini kami boleh beriman dan percaya kami punya masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Bapa Surgawi. Engkau telah menyediakan segala yang terbaik buat kami. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama dengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Mari para wanita hadirlah ibadah WBI pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 pukul 5 sore dengan acara barbekyuan bertempat di parkiran gereja. Pasda atau pasukan doa sekolah minggu pahlawan kuat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 4 sore. Dukung dan doakan perayaan hari ulang tahun Gereja Betani Blora ke-33 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 November 2023 pukul 5 sore dengan tema komitmen dengan pembicara evangelis Mongol dari Jakarta. Mari rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora, doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayanan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Dan doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Di sekolah minggu semua happy pipi semua senang semua senang. Di sekolah minggu semua happy pipi semua senang semua di sekolah minggu. Ayo teman-teman, ikut belajar anak pahlawan kuat Minggu 29 Oktober 2023 jam 5 sore di lantai dasar Gereja Betani Blora. Ada banyak game menarik, kuis, dan ada stand makanan juga loh. Ajak teman-teman yang banyak ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Setahun lagi telah berlalu di dalam penyertaan Tuhan. Bersyukur lagi atas anugerah usia baru yang Tuhan berikan. Usia baru yang Tuhan berikan.
ulang tahun, selamat ulang tahun. Aku ucapkan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia, serta mulia sampai selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini Ibu Gembala kita berulang tahun. Kalau nggak salah kemarin ya, 63 tahun kalau nggak salah. Nah, bagaimana kalau kita sepakat malam hari ini kita berdoa untuk beliau ya? Sepakat, setuju? Amin ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami ada di akhir daripada ibadah kami malam hari ini. Sebelum kami pulang, kami berdoa terlebih dahulu buat Ibu Gembala kami. Tuhan, Kau sudah mengangkat beliau ini sebagai gembala buat gereja ini. Kami menyadari bahwa sebagai seorang gembala bukan perkara yang mudah untuk memimpin beberapa gereja sebagai cabang-cabang dan juga permasalahan-permasalahan yang timbul baik di dalam gereja sendiri maupun yang ada di luar gereja yang menjadi tekanan buat gereja ini. Kami percaya Tuhan, tatkala Ibu Gembala kami ini mendekat kepada Engkau, maka tangan-Mu yang penuh dengan kuasa akan menopang dia, akan menuntun dia, sehingga dia bisa mengerjakan tugas-tugas penggembalaan ini dengan baik dan berhasil dengan sukses. Dan kami juga berdoa Tuhan buat keluarganya Tuhan. Kami berdoa supaya seluruh keluarganya, Ibu Gembala dengan beserta anak-anaknya, cucunya, menantunya, semuanya Tuhan, Engkau memberi kesehatan dan kekuatan supaya mereka ini bisa melayani lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Ibu Gembala kami ini Tuhan benar-benar melaksanakan apa yang sudah Kau tugaskan buat beliau ini. Karena kami percaya Tuhan bahwa pengurapan yang daripada Tuhan saja yang akan membuat semuanya itu berhasil. Dan biarlah kasih sayang yang sudah Kau berikan kepada dia diberikan kepada jemaat di tempat ini. Sehingga kami ini bisa hidup di dalam satu kesatuan, saling mengasihi, saling mengampuni. Dan kami ini ada dalam satu kekuatan yang besar untuk menjadi berkat buat Kota Blora ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah turunkan Tuhan segala apa yang dia perlukan untuk menggembalakan jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak, segala puji syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, aku doakan segala yang terbaik. Aku doakan hidup yang penuh berkah dan bahagia, serta mulia sampai selamanya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, katakan selamat. Selamat ulang tahun. Bolehkah sambil bangkit berdiri?
bareng-bareng kita akan ngomong selamat ulang tahun Ibu Gembala gitu ya saudara. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Ibu Gembala. Gini mah. Ya kalau yang terakhir gini ya. Gini. Lilinnya ditiup dulu Ibu. Ya, Bapak Ibu semuanya, jemaat yang tercinta, terima kasih buat semua doanya, supportnya, kasihnya. Kita keluarga yang luar biasa, amin ya. Terima kasih untuk kepercayaan saya boleh mengembalakan. Ada banyak kekurangan, kelemahan saya, ya mohon dimaafkan. Dan terus dukung saya supaya dapat terus mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Ibu Gembala tahu nggak acara malam ini? Nggak tahu. Tadi Ibu Gembala mau apa kok tiba-tiba dinyanyiin? Ini tadi sebenarnya Ibu Gembala mau ngomong apa? Saya mau menyambut hari ini ada Pak Kristanto dan Ibu. Ya, dia ketua yayasan daripada SMK yang hadir di tengah-tengah kita. Yang mana, lalu yang mana? Ada di belakang bisa selamat datang Bapak Ibu. Lalu ada Bapak Ibu Andi dari Jogja yang ada di tengah-tengah kita. Yang mana ini, yang bisa mana? lambaikan tangannya. Oh ya, selamat datang. Haleluya, Bapak ya Ibu. ada di depan, bisa kasihkan salam. Ya selamat datang, selamat. Kami mengucapkan sukacita ya boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah pada sore hari ini. Ya Pak Kris ini dia ketua yayasan tapi banyak hal yang Tuhan percayakan baik dalam pelayanan atau tugas-tugas yang lain luar biasa ya. Kita juga dukung dia dalam doa. Nah Bapak Ibu Saudara jangan lupa ya kita sebentar lagi kita mau ulang tahun gereja ya. Kalau saya melayani juga saya hitung udah 33 tahun ya gereja ini ada. Tapi luar biasa Tuhan bekerja di gereja ini dan kita semua boleh layani bersama-sama. Kita mau ulang tahun gereja nanti tanggal 8 November. Ayo kita semua juga dukung dalam doa ya. Acara bisa berjalan dengan baik. Kita mengundang Bapak Evangelis Mongol ya. Dia seorang hamba Tuhan, tapi dia juga seorang artis yang akan hadir di tengah-tengah kita. Ayo kita siapkan diri kita rindu bawa jiwa-jiwa buat Tuhan. Amin. Supaya mereka di luar yang belum kenal Tuhan, mereka bisa dengar Injil. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua punya beban, kita punya tugas bersama ya. Supaya acara ulang tahun ini semua bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Bagi para wanita tadi diingatkan besok Selasa jam 5 ya di lantai bawah kita ada fellowship dan ada acara barbekyuan, anak sekolah minggu depan ada basar ya kirim anak-anak bersama-sama. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih kami bersyukur buat anugerah Tuhan melimpah buat kami. Terima kasih untuk keluarga Allah yang luar biasa di tempat ini. Kasih dan cinta yang Tuhan berikan, kehangatan yang Tuhan berikan, perhatian, doa, dukungan yang Tuhan berikan. Tuhan kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang tidak terhingga. Dan Tuhan kalau sebentar kami juga akan pulang meninggalkan tempat ini, kami tidak akan pernah lupa bahwa tugas tanggung jawab kami untuk terus berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini. Yang dimana ini kami sedang menghadapi tahun politik. Besok tahun depan 2024 ada acara pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami gereja Tuhan, kami berdiri atas bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat, yang pegang kendali atas Indonesia ini. Tuhan Engkau yang menentukan, Engkau yang memilihkan buat kami Tuhan. Seorang pemimpin, presiden dan wakil presiden yang Engkau tetapkan sendiri. Mereka yang akan melakukan kehendak dan rencana Tuhan bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan pegang kendali, Tuhan lepaskan shalom bagi Indonesia. Damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Kerajaan Allah datang di bumi di Indonesia seperti di surga. Biarlah Tuhan kesejahteraan Allah berlimpah-limpah. Para pemimpin-pemimpin Tuhan, mereka Tuhan yang terlibat dalam politik, Tuhan tolong, Tuhan kontrol kehidupan mereka supaya semuanya ini boleh
berjalan dengan aman, damai, sejahtera. Semuanya berjalan dengan yang terbaik. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kalau kami akan tinggalkan tempat ini, kami juga menabur berkat buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih semua yang ada pada kami datang dari Tuhan. Engkau telah memberkati pekerjaan kami, Engkau telah menyediakan segala kebutuhan kami. Kami boleh menabur, ini merupakan kehormatan bagi kami. Nabur buat pekerjaan Tuhan, untuk hari ulang tahun, untuk pelayanan, juga mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan kami boleh memuliakan Engkau lewat harta kami. Terpujilah namamu kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita di dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah buat kita semua. Dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya kita boleh mengerjakan pekerjaan baik yang Allah telah sediakan bagi kita dan dapat menyelesaikannya dengan sangat baik. Sehingga kita boleh hidup berkenan sesuai dengan kehendak dan rencananya dan mengakhirinya untuk kemuliaannya. Terima kasih Bapa, pulang dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah berlimpah buat kita semua. Yang percaya mari semua berkata, Amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom.